Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Yusril Abdul Hakim, dan rekan saya, Ahmad Azhari. Oke, pada video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang mengenai teori dan pembelajaran SKI. Baik, langsung saja kita bahas bagian pertama mengenai pengertian teori pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ahmad Azhari. Yang pertama, pengertian dan tujuan teori belajar. Adapun yang dimaksud dengan teori belajar ialah kumpulan konsep dan prinsip yang menjelaskan bagaimana orang memperoleh, memproses, dan mengingat informasi. Adapun tujuan dari teori belajar ialah untuk membantu penjelasan mengenai bagaimana pembelajaran yang terjadi, memberikan pedoman bagi pembelajaran yang efektif, dan memberikan dasar untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Adapun manfaat dari teori belajar ialah dengan memahami teori belajar, seorang guru dapat merancang program pembelajaran yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Yang kedua, jenis-jenis teori belajar. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Dalam teori ini menekankan hasil belajar sebagai akibat dari stimulus eksternal tanpa memperhatikan pikiran dan emosi individu. Yang kedua, teori belajar kognitivisme. Dalam teori ini menilai pikiran dan emosi individu sebagai penentu hasil belajar, membantu mengembangkan strategi pembelajaran yang bertumpu pada konsep dan prinsip. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme, yaitu mengasumsikan bahwa individu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interpretasi informasi dan pengalaman yang mereka alami. Yang ketiga, teori belajar humanisme, yaitu melihat manusia sebagai subjek yang aktif, bukan objek yang pasif, dan penekanan pada pengalaman individu yang mempengaruhi pembelajaran. Oke, selanjutnya ialah pendekatan dalam pembelajaran SKI. Terdapat 3 teori terhadap pendekatan yang kerap dilakukan oleh seorang pengajar kepada peserta didiknya. Yang pertama itu ialah teori belajar sosial kognitif. Di sini pembelajaran itu melalui observasi perilaku orang lain dan mencoba menirukan perilakunya yang sama. Implementasi teori pembelajaran kognitif dalam pembelajaran itu bisa jadi dari bahasa dan cara berpikir anak, yang dimana itu berbeda dengan cara berpikir orang dewasa. Di sini itu guru harus dapat membantu anak-anak peserta didiknya agar dapat berinteraksi dengan lingkungan belajarnya sebaik mungkin sebagai seorang fasilitator. Terus bahan yang harus dipelajari itu hendaklah dirasakan baru terhadap siswa-siswanya agar mereka itu tidak merasa asing terhadap apa yang kita bawakan. Dan yang kedua ialah metode latihan terdistribusi. Metode latihan terdistribusi ini, pembelajaran itu melibatkan pembagian latihan-latihan menjadi periode yang lebih pendek yang nantinya dapat sering dilakukan oleh seorang guru. Yang ketiga itu ialah pola pembelajaran peer learning. Di sini pembelajaran itu dilakukan bersama-sama dengan rekan sebayanya, yang dimana membantu meningkatkan keterampilan melalui umpan balik yang refleks bersamaan. Pembelajaran ini itu nantinya berakar memberikan pemahaman materi pembelajaran yang baik dan dapat mentransfer apa yang dipahami kepada teman-temannya antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Selanjutnya, proses pembelajaran SKI. Terdapat 4 komponen penting dalam proses pembelajaran SKI. Yang pertama itu ialah analisis kebutuhan. Di fase ini ialah di mana diperlakukannya penilaian dari awal hingga dapat diketahui apa saja kebutuhan dari peserta didik dalam pembelajaran SKI. Terus yang kedua ialah perancangan dan pengembangan kurikulum, materi, serta strategi yang harus diambil atau dibuat oleh seorang pengajar agar proses pembelajarannya itu
dapat berjalan dengan tepat dan sesuai dengan apa yang dia tujukan. Dan yang ketiga itu ialah pengajaran dan pelaksanaan. Di sini seorang guru itu memberikan pengajaran yang memberikan keterampilan serta pengalaman dan memaksimalkan sosialisasi antara guru dan juga peserta didiknya. Dan yang keempat itu ialah evaluasi. Evaluasi itu sendiri merupakan proses itu menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan yang telah dilakukan itu dapat dicapai, serta bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang diinginkan. Dan juga evaluasi ini didasarkan pada pertanyaan apakah peserta didik mengalami perubahan yang diharapkan dan apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Selanjutnya bagian terakhir yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran SKI. Yang pertama itu menggunakan simulator SKI. Di sini simulator SKI itu dapat membantu siswa merasakan pengalaman. Contohnya itu dapat dilakukan dengan menggunakan VR. Terus yang kedua ialah aplikasi sosial. Dengan aplikasi sosial ini juga siswa itu dapat bergabung dengan komunitas online dan belajar seksama dari mereka. Bisa jadi mereka itu tukar-menukar informasi dari apa yang mereka ketahui. Terus yang ketiga itu ialah video analisis. Sebagai seorang guru harusnya kita itu bisa memberikan pelatihan kepada murid-murid kita dengan cara kita itu memberikan video yang bisa memberikan gambaran kepada peserta didik kita bagaimana perkembangan baik itu dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, serta peradaban yang terjadi pada saat dulu. Dan yang terakhir ialah perekaman kinerja. Di sini siswa itu memungkinkan mereka untuk memeriksa serta menganalisis kemampuan mereka sendiri dengan cara mereka itu bisa melihat di mana mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka. Dan adapun kesimpulan dari diskusi kami ini ialah bahwasanya pembelajaran SKI itu dapat melibatkan banyak teori dan strategi yang berbeda-beda yang melalui pembelajaran yang efektif dan teknologi yang berkembang pesat dari zaman dulu hingga zaman modern saat ini. Siswa itu dapat memperoleh kemampuan yang luar biasa dan pengalaman hidup dari pembelajaran SKI itu sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.